Guys, hari ini aku mau cerita tentang anak aku yang dari openingnya tuh aku kelihatan galak banget gitu kan. Karena emang aku tuh kesel banget pas ngedenger anak aku cerita tentang temen-temennya gitu kan. Oke lah, tapi sebagai orang tua aku tuh harus belajar dan memperlihatkan atau mengajarkan bahwa anak aku tuh harus bersabar juga. Emang ya sabar juga harus dilawan kali ya kalau punya teman kayak gitu. Karena kalau misalkan nggak dilawan itu kebiasaan menjadi terus-terusan kayak orang ngebully gitu kan. Aku nggak mau itu. Jadi harus diajarin kayaknya ya anak aku. Dan anak aku tuh udah terbiasa banget sama aku kelihatan galak dan super banget bawel kalau misalkan anak aku itu menjadi kayak pelanggaran di peraturan dalam rumah itu ya. Ya, jadi otomatis anak aku itu bisa gitu kayak aku gitu kan, galak dan harus bisa melawan juga kalau ada teman-teman yang emang harus disentil kali ya mulutnya. Sebenarnya sih bukan disentil sih ya, tapi karena harus dilawan gitu biar nggak jadi kebiasaan gitu kan. Nah, jadi guys, anak aku itu kan cerita ya, meskipun aku mendengarkan ceritanya dia dan dia juga udah berusaha untuk menjawab, tapi ada sesuatu yang emang menurut aku tuh kayaknya kurang banget gitu kata-katanya buat menyentuh si pembulian itu. Nah, pas anak aku cerita tuh ya, aku mulai yang gini, terus, apalagi, ayo, ayo. Oh, jangan kayak gitu, jangan gitu. Tapi aku pun bersabar untuk mendengarkan anak aku yang terus aja cerita gitu kan. Masalahnya tuh kan orang-orang kayak gitu atau teman-teman kayak gitu yang kayak membuli gitu kan kebiasaan kalau misalkan gak dilawan gitu kan. Jadi aku tuh harus yang membela anak aku kalaupun anak aku nggak bersalah. Tapi kalaupun anak aku yang salah, gak ampun nih sama aku dimarahin abis-abisan gitu kan. Sampai ngomel kayak gitu. Meskipun aku nggak PMS, jadi kayaknya kalau misalkan ngedenger anak aku tuh yang kayak dibully gitu, kayak tuh kesel banget, merasa diri aku tuh kezolimi gitu kan. Makanya aku ngajarin anak-anak aku tuh untuk berani dan juga tahan mental, kuat mental gitu kan. Oke lah, daripada aku ngomel-ngomel mulu nih, langsung aja cerita ya. Dengerin ya teman-teman ya, buat pembelajaran juga buat orang tua yang lain. Kalau misalkan anak-anak kalian dibully, jadi kita harus mendukungnya gitu kan. Karena anak kita tuh nggak salah gitu kan. Nah, anak aku itu kan kelas 4 SD IT gitu kan, yang mulai beranjak dewasa dan remaja gitu kan. Jadi nggak stabil gitu emosinya. Nah, jadi si anak ini tuh selalu orangnya kepo ya. Karakternya atau wataknya tuh kayak kayak udah gimana sih pengen tahu gitu masalah orang lain gitu. Sampai-sampai dia kan punya HP sendiri. Jadi kalau anak aku tuh dikasih HP cuman hari Minggu doang gitu kan. Jadi anak aku itu punya HP, nggak boleh punya akun apapun dan juga WhatsApp grup itu harus ada di orang tuanya gitu. Orang tuanya aku kan, maminya gitu. Jadi nggak ada yang ikut-ikutan punya tersendiri nomor. Jadi belum waktunya aja umurnya gitu kan. Nah, si temennya anak aku ini kan selalu kepo. Jadi kayak misalkan ngelihat status aku gitu kan di handphone aku tuh selalu dia lihat gitu. Ya enggak aku aja sih, mungkin yang lain-lain juga ngeliat gitu kan. Jadi pas banget status aku tuh sama anak aku ya yang suka TikTokan gitu kan. Pas pakai baju lebaran kapelan gitu kan sama aku. Jadi bukan sama aku aja, jadi sama suami aku juga anak-anak aku gitu pada pakai kapelan gitu kan. Nah, kebetulan aku bikin statusnya berdua sama anak aku yang bikin TikTokan cuman kayak gaya-gaya gitu doang, kayak alay-alay gitu. Nah, mungkin dia ngeliat dari status yang kita berdua lagi pakai baju lebaran gitu. Oke, pas di sekolahan tiba-tiba anak aku tuh kan baru datang gitu kan sekolah gitu, datang pagi-pagi. Kebetulan dia emang ada di jalanan kayak gitu tuh, kayak di tengah-tengah sekolah gitu kan. Nah, pas anak aku jalan, itu ada dia, ya seperti biasa yang namanya temen kan, permisi, hai, say hello gitu. Dan tiba-tiba dia bilang kayak gini nih, dengan muka yang sinis, terus dia bilang kayak gini, eh, Moz. Terus anak aku pun jawab, kenapa? Gitu. Jadi anak aku tuh setiap pagi diwajibkan untuk sarapan pagi meskipun ada yang manja gitu. Aku tuh suka maksa gitu, maksain anak aku untuk berani untuk ketemu nasi, untuk ketemu roti, untuk ketemu lauk-lauk gitu di pagi hari. Karena kan emang anak-anak suka rewel banget gitu atau manja nggak mau sarapan gitu alasannya mual lah dan macem-macem gitu. Tapi anak aku tuh wajib sarapan banget kalau pagi-pagi. Next kita ke temennya. Terus selanjutnya dia ngomong apa? Ngomong kayak gini, Moz, dengan pasang bibir yang kayak keriting-keriting gitu juga melotot sini sama anak aku. Bilang kayak gini, Moz, baju lebaran lo tuh kayak ribet banget deh pakainya. Ih, norak banget sih lo. Gitu. Dan jawaban anak aku tuh apa coba? Karena aku tuh kayak misalkan ayo dong gitu dijawab. Kayak gini, hah, ribet? Maksud lo ribet apanya, orang kayak simple gitu. Gue cuman pakai baju gamis, baju dress gitu yang anak-anak.
Terus baju dress gue tuh pakai kayak sabuk gitu kan. Terus pakai jilbab segitiga. Udah deh, simple. Apa yang bikin lo ribet? Emang baju lebaran lo bagus? Jangan-jangan lo juga nggak dibeliin baju lebaran sama orang tua lo. Dan lo juga harus nyadar ya, tuh sendal lo tuh jelek banget, norak, tau nggak? Hah? Enak aja lo ngatain gue baju norak atau baju ribet. Yang ada lo tuh ngaca dong. Begitu jawaban anak aku. Terus si anak itu temennya jawab kayak gini lagi. Ya emang sih gue gak dibeliin baju lebaran sama orang tua gue, tapi kalau ngeliat baju lebaran lu tuh kayak ribet banget, norak pokoknya gitu. Anak aku tuh udah gregetan banget pengen mengeluarkan jurus-jurus silatnya gitu kan. Jadi dia pilih ekstrakurikulernya itu kan eskulnya dia milih silat. Jadi dia banyak banget udah belajar tentang silat. Tapi kan aku sebagai orang tuanya jadi nggak pernah menyuruh atau mengajarkan bahwa anak itu tukang si pembuli balik gitu. Jadi kalau emang kita nggak disentuh fisik, secara fisik atau kalau misalkan verbal ya jawab aja verbal. Jadi kalau misalkan fisik baru dia duluan dihajar aja, lawan aja gitu. Jadi gergetan aja sih sebagai orang tua. Akhirnya anak aku tuh tidak untuk memilih tonjokannya gitu kali ya, silatnya gitu, tapi dia lebih memilih untuk jawab secara verbal aja gitu. Terus akhirnya apa? Setelah berantem adu mulut kayak gitu, ya udah akhirnya anak aku tuh pergi langsung ke atas ke kelasnya, dan tiba-tiba udah jam istirahat, ya udah mereka diem-dieman gitu. Jadi bergelombolan gitu kan. Maksudnya tuh salah lagi kan, bergerombolan gitu bareng-bareng gitu maksudnya. Susah banget sih, saking kesel banget deh ya kalau misalkan ada si pembuli menyerang anak kita. Dan untungnya aja anak kita tuh udah dibekali dengan keberaniannya, dan mamanya pun kan seneng gitu kan kalau misalkan anaknya tuh nggak cengeng, nggak lemah, nggak yang takut gitu. Jadi buat yang lain kalau misalkan anak-anaknya dibully, harus ajarin aja deh biar ngelawan gitu si pembuli itu, biar nggak kebiasaan juga buat si pembeli yang nakal itu kan. Dan ya udah besok-besok tuh kayak diem-dieman gitu. Terus yang namanya orang tua tuh nggak boleh ikut campur, kayak misalkan ngomelin anak orang gitu, enggak lah ya. Kalau aku sih tipe ibu yang nggak kayak gitu. Kalau misalkan anak aku punya masalah, ya udah diatasin sendiri aja dulu. Kalau misalkan udah bener-bener yang nggak bisa, baru aku ngomong gitu kan. Tapi kayaknya jarang banget sih aku, biasanya sih anak-anak aku aja yang suruh atasin sendiri gitu. Dan biasanya kalau misalkan orang tua ikut campur, itu akan lebih lama gitu kan diem-diemannya, ketimbang anak-anak yang punya masalah itu sendiri. Biasanya kalau misalkan anak-anak punya masalah, terus mereka diem-dieman hanya cuman sekitar 3 harian aja, mereka tuh udah akur lagi. Tapi kalau orang tua yang ikut-ikut campur kayak ngomong gitu, kayaknya lama banget deh. Aku juga pernah sih kayak gitu. Dan lagi-lagi aku nggak pernah duluan yang kayak misalkan mempermasalahkan, anak gue tuh ya sama anak lo gini, enggak. Jadi waktu itu pada saat itu tuh si orang tuanya duluan yang nanya sama aku, tuh anaknya salah ya gini gini gini, gini. Bu gini 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 gini. Ya udah, jadinya diam-diamannya lama deh. Aku sih ya udah ikutin aja alur cerita dia kayak gimana gitu. Ya lika-liku banyak anak ya, jadi ada yang begini, ada yang begitu, ada yang, tapi aku mengajarkan untuk berani. Jadi mentalnya harus kuat dan harus mengatasi masalah itu sendiri. Yang penting orang tua, sebagai orang tua udah mengajari, udah kasih saran, udah kasih ya caranya bagaimana, strategi bagaimana gitu kan. Jadi aku pun sebagai orang tua cuman kesel aja di rumah gitu. Tapi kan kasihan juga kalau misalkan ngomelin anak orang gitu. Mereka juga kan punya orang tua. Jadi aku nggak mau yang ribet-ribet dalam hidup aku tuh, udah memikirkan peritilan-peritilan yang lain gitu kan. Masih banyak hal-hal yang harus aku lakukan atau aku pikirkan di masa depan aku. Jadi nggak perlu yang ikut-ikut campur si anak itu. Yang penting kita udah mengingatkan anak aku itu untuk berani ke siapapun ya, karena kan kita nggak salah. Dan kalau salah, ayo cepetan-cepetan minta maaf gitu kan, dan merubah sikapnya gitu. Gitulah aku kalau misalkan ke anak aku. Jadi kalau misalkan anak aku salah, ya di rumah aku nasihatin. Terus kalau misalkan lagi marah, lagi emosi, udah aku omel-omelin aja. Tapi aku pun harus minta maaf sama anak aku, karena aku menyesal telah mengomeli anak aku yang dengan sifat aku yang jelek ini, bawel gitu kan. Harus banyak-banyak lebih sabar ya, karena kan kita role modelnya anak-anak kita. Jadi mencontohkan apa yang kita perilaku,
anak-anak kita tuh pada ngeliat gitu ibunya tuh, oh ternyata ibunya tuh harus lebih banyak sabar, harus lebih berani juga tentunya ya. Gitu aja sih cerita hari ini yang menyedihkan dan bikin aku kesel sebagai emak-emak punya anak 4. Mudah-mudahan anak-anak kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu tetap berani dong ya